Yang menyebabkan bingung di sini, ini terjadi fitnah, terjadi macam-macam yang ada di sini. Inilah yang informasi yang masuk itu kacau balau. Ada yang benar, tapi alhamdulillah di HP saya juga ini ada tidak kurang daripada 200 narasumber dokter di sini. Saya mendapatkan sumber alhamdulillah itu mulai dari Malang, Surabaya, Jakarta, Palembang, kurang jauh, Singapura, kurang jauh, Taiwan ada di sini, New Zealand, Australia. Sahabat-sahabat saya memberikan informasi apa sih sebenarnya COVID itu, sehingga saya punya kewajiban untuk menyampaikan ini. Dan ini alhamdulillah sudah saya sampaikan beberapa masjid. Ya, masjid Sabilillah sudah waktu habis khutbah Jumat saya, kemudian masjid Jami sudah, terus kemudian masjid Al-Falah, kemarin masjid Al-Ihsan Gadang, kemudian masjid Ali Mustafa. Alhamdulillah setelah pulang nyaman. Kira-kira kita bisa tahu ya. Apa itu COVID? COVID itu asal katanya dari ko itu corona. Ya tuh, dia ada kayak rambutan ya, celak. Nah, itu corona. Mahkota disebut dengan corona. Kalau rambutan itu sampai potong, digunduli, tapi jangan gundul banget, ada gini-gininya. Nah, itu corona. Terus kemudian V, jadi ko itu corona, V itu virus, belum pakai D ya. V itu virus, D itu disease, penyakit. Jadi corona itu adalah COVID itu adalah corona virus disease. 19 itu tahun 2019. Karena nggak tahu dari mana, katanya dari kelelawar, dari ini. Keistimewaan orang Islam. Orang Islam itu diajarkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, yakin nggak dengan Al-Quran? Yakin dengan Al-Quran kalau kira-kira sesuai dengan selera. Banyak yang seperti itu kan, kalau kira-kira nggak cocok, nggak sesuai dengan selera, oh enggak ini. Tapi kalau cocok kira-kira, oke. Saya keluarkan lagi. Ini HP. Ada apa biasanya yang paling banyak dibuka? YouTube, Google. Yakin nggak dengan informasi Google? Yakin nggak dengan informasi YouTube? Ada nggak yang menjamin kebenaran daripada YouTube dan Google ya? Google dan YouTube ada? Facebook? Instagram ada? Gak ada jaminan. Tapi Al-Quran jamin. Al-Quran jamin. Coba baca. Jangan baca yang lain dulu dah. Baca ayat kedua daripada surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab. Apa? Dzalikal kitab ini atau itu kitab, itu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Dzalikal kitab la raiba. Tidak ada keraguan-keraguan. Ini berarti dijamin oleh Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan-keraguan sama sekali di dalam Al-Quran itu. Kita tanya hati kita, tanya, masih gak ragu-ragu dengan Al-Quran? Masih gak ragu-ragu dengan Al-Quran? Kita tanya hati kita, kalau masih ada, kenapa? Karena informasi ini banyak sekali Pak dalam Al-Quran. Mungkin ada dalam hati kita tuh ragu-ragu, maka munajat kepada Allah, ya Allah yang mempunyai hati, yang mukallimil qulub, mantapkan hatiku, yang mukallimil qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ini satu, jangan sampai lepas baca doa ini setiap hari minimal 1 kali. Ya mukallimil qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Profesor, dokter, insinyur, macam-macam. Tapi kalau dia tidak diberi hati yang iman kepada Allah, apapun sehebat apapun, sepintar apapun, dia akan mendapatkan nol semuanya. Akan mendapatkan kemana nanti? Meninggalnya kepada dhalim atau maghdub, sesat, atau dia jadi orang yang mendapatkan murka Allah. Kita bersyukur hati yang qalbun salim. Ini yang kita minta kepada Allah.
tadi disampaikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati. Jangan mati. Nembuskan nafas yang terakhir. Tetapi kalau keluar dari Islam, jadi kita minta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya Allah. Jangan sampai hati ini berbalik. Jadi kita bisa Allahu Akbar. Ya Allah, hati ini mungkin ragu-ragu. Ya Allah, mantapkan ya Allah. Mantapkan hati dia mengkalibir. Sekarang mantap tak dengan COVID ini dapat dijawab oleh Al-Quranul Karim? Karena Allah sudah ngomong, sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa aku akan jawab semua permasalahan kalian manusia. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Kita minta petunjuk. Ada nggak kira-kira COVID ini dibahas dengan Al-Quran? Lihat di TV ada? Sedikit. Nggak mau bahas. Kenapa? Karena mengandalkan otak. Tapi mari kita pelajari. Sekarang COVID ini tadi kelebihannya, di dalamnya menyerang tubuh kita. Tadi sebutkan bahwa kita la riba fihi hudal muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Sekarang kita pelajari dulu COVID, virus yang menyerang tubuh manusia. Secara garis besar saya bagi tiga. Yang pertama adalah dalam bentuk jamur. Jamur itu mungkin mungkin yang di tubuh itu warnanya putih-putih kayak pulau-pulau, ada apa itu? Panu. Kemudian datanglah dari rumah sakit, dari puskesmas pakai APD. Kita telepon, Pak, ada tetangga saya sakit panu kira-kira 1 badan gitu. Kira-kira dijemput nggak? Enggak, walaupun 1 badan kena panu, tidak ada masalah. Kenapa? Karena panu di luar, di kulit di luar itu nggak membahayakan. Paling ya obatnya garuk-garuk. Tapi kalau dia berada di dalam, jamur pada usus, bahaya. Jadi kalau di luar, pelan sekali. Kemudian yang kedua, bakteri. Jenis bakteri. Bakteri ini pertumbuhannya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32 menjadi 64 menjadi 128 menjadi 256, 256 menjadi 512 menjadi 1024 menjadi 2044. Kenapa ini saya sampaikan? Untuk melatih otak kita supaya otak kita aktif. Belanja ke pasar atau ke toko 53.400, kasih uang 100.000, kira-kira langsung bisa jawab nggak? Kalau keluar rekor, benar nggak? Ini tidak dipakai. Kalau nggak dipakai cepat pikir. Aktifkan. Kenapa kok dokter Mustopo nyuruh gitu? Supaya aktifkan otak kita. Aktifkan otak kita supaya apa? Supaya dia tidak pikun. Mudah sekali surat ini 3 apa 4 tuh. Sering kan? Si 3 apa 4. Nah itu yang sering pada ini kita. Mari kita pakai otak kita. 1 jadi 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 32, 32, 64, 16, 120, 128 tuh. Ya. Kalau virus 1 jadi 20. Katanya 1 jadi 2. 1 jadi 20, 20 jadi berapa? 400. Kan lipatnya 20. 400 jadi 16.000. Jadi begitu cepat. Inilah yang ditakuti daripada penyebaran virus corona. Kemudian virus corona ini ternyata ada kelemahannya. Sehingga nanti saya sampaikan kenapa Bapak pakai masker. Kenapa adanya physical distancing. Ya, kenapa bahwa
sejadah. Ini nanti akan saya jawab. Sehingga kita memahami tahu. Loh, kok dokter kok nggak pakai? Saya paham, saya tahu. Sehingga gampang, nggak susah. Tapi asal tahu, sama. Sering nggak kita? Bener nggak? Takut. Kalau saya katakan salah, asal tahu ilmunya. Mana arada dunia fa'alihi bila ini. Barang siapa yang ingin menguasai, ingin bahagia, ingin nyaman dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa'alihi bila ini. Barang siapa yang ingin menguasai, ingin tahu tentang akhirat dengan ilmu. Wa man arada fa'alihi bila ini. Barang siapa yang ingin dua-duanya selamat bahagia ini dengan ilmu, baik itu dunia maupun akhirat. Saya mengajak bahwa umat Islam harus cerdas, umat Islam harus pintar, umat Islam harus jangan mau bermainkan dengan berbagai macam. Mari kita coba, ya kan, kita pelajari dengan baik. Kita lanjut. Virus corona ini, ya, dia mengandung atau terdiri daripada kulit luarnya. Kulitnya itu yang seperti rambutan-rambutan itu kan. Itu ada mengandung protein dan glikoprotein. Mudah sekali hancur dengan sabun. Dengan sabun, jangan sabun yang keras-keras. Pakai apa? Sabun yang keras. Saya kemarin salah satu Jumat, dokter di sini harus pakai protokol, masuk ini. Saya ketawa aja. Pak, sampai baru nggak usah pakai ini. Tapi protokol harus begitu. Oke, saya ikutin aja. Setelah itu saya lihat tangan saya, kasar saya katakan, ini bergerak. Saya katakan, kenapa? Terus saya tanya yang bagian cleaning service-nya, Mas, bikin satu pakai satu rokok, pakai. Contoh saya sebutkan pabriknya, gini. Oh, dapat tahu dari siapa? Pokoknya yang untuk yang ngepel, untuk yang ini. Jangan yang keras, sabun biasa saja hancur dalam waktu hitungan detik, 10 detik hancur. Tahu saja ya, satu. Jadi kita nggak perlu pakai kotak itu. Maaf, ya kan? Kenapa? Kalau dia pakai kotak itu, kalau mau pakai juga, saya kasih tahu ilmunya adalah di saat kita masuk, pejamkan mata dan jangan bernafas. Ini mata, karena dia akan mengalami iritasi pada hidung dan pada mukosa mata. Saya lanjut biar agak cepat, nanti boleh tanya. Kecepatan daripada virus ini dengan sabun dia hilang. Kemudian sabun ini saya mencontoh, virus ini saya mencontoh biji jagung atau biji cabai. Kalau saya letakkan di sini, kira-kira tumbuh nggak? Tumbuh? Biji jagung letakkan di sini, sebulan ya tumbuh, Pak. Benar nggak? Biji cabai supaya tumbuh ditaruh di tanah. Ya, ditaruh di tanah, ataupun biji jagung ditaruh di tanah. Begitu juga virus ini di sini walaupun 1 juta nggak ada masalah. Jadi kalau seandainya kita di tangan ini ada 1000 COVID virus atau 1 juta virus, nggak ada masalah. Udah paham ya? Boleh nggak salaman? Boleh salaman, nggak apa-apa. Nah, asalkan virus ini jangan dipindahkan pada 3 tempat: mulut, hidung, dan mata. Sehingga kenapa kita habis salaman jangan dipindahkan ke sini. Tapi kan nggak bisa, dokter. Habis kita sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau kita habis doa, kemudian tangan kita kemana? Nah, ke muka. Caranya adalah bukan di muka, tetapi di samping. Jadi ini tangan jangan ke sini, jangan kena 1, 2, 3, tapi enak nggak? Ya dapat ilmunya ya. Jadi jangan ke sini, termasuk samping. Dia nggak ke jalan guduk, enggak. Virusnya nggak guduk, jalan kayak lalar gitu, kayak cacing, enggak. Mantep dari sini. Kalau kena air, apalagi kena pakai sabun, jatuh, selesai. Habis salaman. Nah, kenapa saya minta untuk berjabat tangan? Ayo salaman kita. Asalkan jangan dipindahkan 1, 2, 3. Kenapa?
Karena dengan kita bersalaman, apabila seseorang berjabat tangan, terus kemudian dia di saat lepas keduanya, maka dosa keduanya itu gugur. Kalau nggak salaman, COVID, dosa ini lebih besar, Pak. Mungkin, mungkin khotib tadi, mungkin ada yang jengkel sama dokter Mustafa. Kok aku baru datang, kok khotib dulu semari? Karena saya pendek, khotib tadi kan, saya hanya 5 menit tadi khotib, nggak panjang. Yang baru datang, waduh, telat ya. Atau sebaliknya, waktu mungkin imami, yang imami mungkin ada yang jengkel, kenapa? Kok suwimen? Ada kan? Atau yang di sebelah, dengan sebelah bisa saja. Tapi dengan salaman kita lepas yang ada di hati masing-masing. Jadi boleh salaman? Boleh. Asal jangan pindahkan ke habis salaman. Terus yang kedua, banyak yang cium tangan. Saya tarik, Pak. Saya kemarin waktu di Sabilillah itu banyak yang ayo cium. Saya jangan cium tangan. Bukan saya menolak, udah. Tetapi nanti mungkin ada orang yang salaman dengan saya. Setelah itu antum salaman dengan saya lagi, antum lagi, mungkin ada antum taruh di sini, pindah. Nggak apa-apa kalau mau keluar langsung rauh, cuci pakai sabun rauh. Oke, saya lanjut dengan cuci. Ini saya nggak lama, mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Sebabnya saya akan tanya jawab. Ini silahkan dicuci pakai sabun. Nah, sekarang WHO kesehatan dianjurkan kita untuk cuci tangan. Saya ingin tanya, Islam kapan mengajarkan cuci tangan? Kapan? Sejak zaman Rasulullah cuci tangan. Oke, yang kedua, Islam mengajarkan apa? Tadi disebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai asy-syifa, adalah obat, kemudian sebagai kasih sayang lil mukminin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman. Kita buka Al-Qur'an, cari buka Al-Maidah ayat 6. Di surat Al-Maidah ayat 6 itu menyebutkan bahwa kalau kamu ingin sholat hendaklah kamu berwudu. Apa yang dilakukan wudu? Cuci tangan. Setelah itu cuci mulut. Ada tak diajarin cuci mulut? Cuci mulut pakai kuah. Ya, cuci mulut. Nah, bagaimana cara cuci mulut yang benar? Harus betul-betul. Sekarang saya ingin tanya, ada air keran di rumah kita untuk nyuci mobil. Air keran itu juga untuk nyuci pakaian. Air keran itu juga yang keluar dari situ untuk nyuci piring. Air keran itu juga untuk wudhu. Sama nggak airnya? Sama airnya? Oke, saya ambil contoh lagi. Kita mulai dari pagi terbit fajar, tidak makan dan minum, kemudian tidak hubungan seksual, tidak makan, tidak minum, kemudian sampailah maghrib. Setelah maghrib baru kita makan minum. Yang pertama. Yang kedua, di saat habis terbit fajar ya, kemudian dia pasang niat soal puasa sunnah. Misalnya sekarang masuk puasa Syawal atau puasa Senin Kemis, ya, terus kemudian maghrib baru berbuka. Yang ketiga, puasa Ramadan. Bulan Ramadan kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan mulai dari terbit fajar sama terbenam matahari. Sama nggak puasanya? Fadilahnya bisa nggak puasa Senin Kemis 100 kali membayar puasa wajib 1 kali, 1 hari? Bisa? Sama dong. Nggak makan, nggak minum. Bedanya di mana? Niatnya dong. Yang pertama tadi nggak dapat apa-apa, nggak makan, nggak minum, lapar toh, kan nggak niat ya. Yang kedua tadi niat sunnah. Yang ketiga niat puasa wajib. Jadi beda nggak? Pelaksanaannya sama. Mereka dibaca, nggak makan, nggak minum, ini semua sama. Tapi kenapa hasilnya beda? Niat. Sekarang baju untuk nyuci pakaian, untuk nyuci mobil, sama untuk wudhu sama nggak? Kalau sama, maka sama dengan kita nggak makan, nggak minum, sama. Harus diisi. Jadi air tadi harus diisi dengan niat.
Kalau nggak diisi dengan dia, bedanya kita hanya membasahi tangan, masukkan air ke dalam mulut kita hanya ke mulut, bukan mulut. Apa itu mulut? Nanti dah kita bahas ya. Kajian saya insya Allah kalau tentang wudu ini, saya sudah ini tahun ke-6, masuk tahun ke-7, saya masih belajar wudu. Saya masih belajar wudu tahun ke-7 ini. Kalau dibuka kajian nggak terlalu lama, 1 jam. Atau 1 jam, mulai dari kenapa tangan mencuci ini sampai cuci kaki, sampai baca doa, 1 jam, ping 6 likur. Siap kira-kira? Apa? Karena apa? Itu luar biasa. Kita lanjut, cuci mulut. Ya kan? Bagaimana cara berkumur yang benar? Kita masukkan air kemudian dikocok airnya, dikocok, bukan cepluk, enggak. Kenapa dikocok? Karena ada hubungannya dengan COVID. Ya, nanti kita lanjut. Terus kemudian sudah berapa kita sudah menang? 21 ya. Kesehatan baru 1. Islam sudah 21. Cuci hidung harus dimasukkan. Ini kadang-kadang nggak hanya gini-gini. Masukkan, cerak sampai sini. Setelah itu keluarkan. Masukkan. Nanti itu akan membersihkan daripada berbagai macam bakteri dan virus yang ada di sini. Ada penelitian dari Austria sehingga dia seorang dokter, seorang peneliti, dia hanya masuk Islam karena melihat bakteri orang-orang Muslim yang baik, dia membersihkan ini. Itu akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu ininya paling 10% bakteri yang ada di sini. Kalau yang tidak pernah dicuci itu bisa sampai 100%, 90%. Islam luar biasa. Berapa sudah? 3, 1. Yang keempat, membasuh wajah. Bagaimana cara membasuh wajah yang benar? Batas wajah yang mana? Wajah ini 1, 2, baca surah Al-Maidah, 3, 4. Batas lingkaran ini. Kemudian sering lewat. Ada 6 tempat. Ada 6 tempat yang sering lewat. Ya, kenapa saya pelajari ini? Karena saya sering nongkrong di tempat orang wudu. Ratusan kali saya nongkrong, lihat orang wudu. Ternyata ada 6 tempat saya mendapatkan satu eksperimen, uji coba eksperimen dengan menggunakan sabun. Bisa sabun semua. Sabun lengkap. Saya tahu batas-batasnya. Batas ini mentil ini 1, mentil sini 2, ini ya toh. Kemudian batas kubur-kubur ini, batas ini semua. Kemudian saya sabun. Dan eksperimen sabun ini berapa kali kira-kira pernah saya coba? Enggak banyak kok, lebih kurang 300 kali Pak. Coba terus Pak, coba lagi. Kira-kira lumayan ya. 300 kali yang saya coba untuk sabun lagi. Saya mau coba. Di saat kita menjatuhkan air, sering lewat ada 6 tempat. 1 di sini, 2 di sini. Jadi kalau kita wudu begini, ini lewat. Kira-kira kalau tidak sempurna wajah gimana? Tidak sah. Tidak sah. 1, 2, 3, 4. Ini kalau begini lolos. 5, 6. Kenapa? Karena kita punya alis di saat begini lewat di sini. Perhatikan aja, boleh kalau dipakai eksperimen itu. Kalau kamu pakai sabun juga boleh. Jadi misalnya, wah kalau pakai sabun kan ngembari dokter Mustafa eksperimennya ya. Boleh pakai arang. Pas arangnya masih ada berarti oh itu nggak kena. Atau pakai sumbo hijau, bangol, nggak apa-apa, boleh aja. Kalau saya pakai sabun. 6 tempat itu. Nah, bagaimana supaya dia kena semua? Saya pakai cara. Kalau kita hanya begini-begini, kadang-kadang kelupaan. Tapi kalau yang saya lakukan, alhamdulillah tidak ada yang kelewatan. Mudah-mudahan setelah ini selesai tangan, kaki ini. Jadi gimana caranya? Caranya adalah ambil air. Nah, kemudian Bapak-bapak, kita kan tidak mau kalau seandainya kita ingin istiqomah, kita ingin khusyuk. Pernah nggak terpikirkan bahwa kita sholat khusyuk ya? Pengen khusyuk sholat kita, kepingin nggak wudu khusyuk? Pernah nggak wudu khusyuk? Wudu pokoknya selesai. Ya, tapi kita wudu itu adalah hendaklah harus khusyuk. Nah, meletakkan air juga begitu. Tidak boleh airnya banyak, tidak boleh pure gitu, tidak boleh. Kenapa? Karena ada ayat yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim.
Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya yang mubazir itu adalah temannya setan. Jadi kalau pakai airnya mubazir banyak, berarti di sampingnya ada setan. Jadi jangan kaget wudhunya tidak khusyuk. Buang dulu itu. Ini penyakit yang lebih berat daripada corona. Setan itu lebih berat daripada corona. Kenapa? Kalau corona masuk liang kubur, selesai. Selesai kan? Selesai. Tapi kalau penyakit setan masuk kubur masih ada nggak? Sampai di rokok gandengan sama kita, pegel. Sampai aneh ke laku. Kok bisi dia aku sih nggak kena gini. Aku bisi itu sampai buruk nggak buruk nggak karena sampai. Betul nggak? Ya. Kalau baca Al-Quran, baca apa? Sebelum buka Al-Quran, baca apa? Ingin berbuat baik, membaca kitab Allah, firman Allah harus dengan diawali ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang mau berangkat haji tahun ini? Gak ada? Oh gak ada ya. Alhamdulillah. Ya teman-teman gak ada yang berangkat ya. Ya tahun ini seharusnya saya juga berangkat, tapi ya pemerintah bilang gak berangkat ya gak berangkat. Nah sebenarnya tahun ini saya ingin juga berangkat lagi gitu loh. Ya. Tahun kemarin saya berada di Mina. Ya, tahun kemarin tahun 2019 saya berada di Mina. Itu melempar apa yang dilempar? Setan. Ya tak? Jadi berarti kita harus lawan itu. Nah, di wudhu juga seperti itu. Jangan airnya kencang-kencang. Saya lanjut, bagaimana cara wudhu yang benar? Kalau bapak punya metode tersendiri, monggo silahkan ya. Kalau saya, alhamdulillah dengan metode yang saya pakai ini, alhamdulillah kena semua. Jadi air letakkan di sini, kemudian diangkat ke atas. Setelah itu turunkan ke bawah. Jempol yang kiri itu ngambil ini, ngambil apa ini? Ya, pentil ini batas sebelah sana. Jadi pegang, turunkan ke bawah, kemudian ini megang ini stop, buka, ini putar. Satu putar ke sini, ini juga ngambil ini. Nanti saya ulangi lagi. Setelah gini, selesai ini sini. Yang belum kena mana? Tadi ini sudah kena. Ya, ini sudah kena. Karena begini tadi, jadi turun ke bawah, ini masuk sini. Terus kemudian ini masuk sini, kena semua. Sudah 3 yang kena. Kemudian ini di sini lagi. Kemudian ini sini boleh atau ini aja. Kemudian ini begini. Jadi ini kena semua. Ini meratakan kembali. Bisa? Nah, jadi saya ulangi lagi. Cepat kok kita. Masuk sini. Kemudian ini. Bisa? Kalau nggak bisa, buka YouTube saya. Buka di YouTube nanti cara wudhu, ya kan? Saya insya Allah ada di situ ya. Buka Dr. Mustafa, nanti ada di YouTube. Kalau belum jelas, mungkin buat keluarga juga bisa. Saya lanjut. Ya, kan? Kalau yang punya jenggot, yang punya beringos, ya enggak. Kalau punya beringos, kalau begini, enggak kena. Yang kena bukan kulitnya, jadi yang harus ditemukan adalah kulitnya. Gimana caranya? Kalau ada jenggot, Habib Umar, buka juga boleh silakan. Tapi kadang-kadang agak susah nyarinya ya. Itu dengan cara apa? Bisa begini, ini kulitnya ya. Jadi bukan ininya. Kalau saya jenggotnya gini kan, ya. Jadi masukkan mas jenggotnya mas, ya gini. Yang beringos. Kenapa? Karena kalau kena atasnya saja, ini nggak kena kulitnya. Kira-kira penting nggak ya wudhu ini ya? Penting banget. Makanya saya masih belajar ini tahun ke-6 ya. Terus saya pelajari apa hikmah di balik itu sangat istimewa dan sangat luar biasa. Kita lanjut. Setelah itu mencuci tangan. Bagaimana cara mencuci tangan? Cuci tangan yang sering lewat adalah di sini. Kalau ini lewat nggak kena, kira-kira yang pantas untuk membersihkannya apa? Api neraka. Yang pantas untuk membersihkan daripada ini adalah apa? Kalau yang di sini yang kena, nggak kena apa? Api neraka. Nah, jadi cara wudhu ini air penuhi, terus kemudian kalau yang sebelah kanan ini turunkan sedikit, kemudian ditarik. Gampang banget. Ya, tapi kalau yang begini ditarik hanya 2 jari.
atau 3 jari, gini-gini, ini masih tidak ada. Gunakan ini. Pelan-pelan saja wudu. Ya, kenapa? Saya ingin tanya, ya, tangan kita ini pernah mencuri kan? Kan kemarin kan dilepas banyak narapidana ya, pencuri-pencuri. Ini di sini ada nggak yang mencuri? Tolong katakan. Mantan pencuri ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti siapa yang sekarang yang angkat tangan? Yang angkat tangan siapa? Hah? Saya kan? Iya kan? Berarti dong saya itu mantan pencuri, Pak. Terus terang. Jadi saya sampaikan, jadi jangan anggap, waduh, yang bisa kemajuan. Enggak, saya mantan pencuri, Pak. Waktu saya masih di madrasah, ya, saya di madrasah ada di Palembang. Itu saya kalau pulang sekolah, kebetulan ada paketnya segini, ya, ada jamu biji. Lalu saya ambil kadang-kadang makan. Maling nggak? Maling nggak kira-kira? Maling, ya kan? Ada nggak yang sini biasanya? Pencit, tebu, ada nggak? Di orang, coba yang mana? Aku pengen tahu. Angkat tangan yang mantan pencuri. Mana? Loh, yang lain nggak? Enggak, loh. Ada juga mantan pencuri Pak. Loh. Sudah berminta maaf kepada yang mencuri. Hati-hati. Nanti lagi kita kupas fungsi mulut. Wah, panjang Pak. Oke, terlanjut ini. Terus kemudian dari ini yang pantas membersihkan adalah azab api neraka. Berarti kalau dia tertutup semua kena air, berarti tidak kena azab api neraka. Iya enggak? Logikanya kan seperti itu kan. Berarti air wudhu yang suci lagi mensucikan itu sebagai laminatif, sebagai penutup. Kalau seandainya kita punya KTP sudah dilaminatif, kecemplung ban, kira-kira basah nggak dalamnya kertasnya? Enggak. Begitu juga wudhu. Wudhu sebagai laminatif akan membersihkan, corona pun akan lewat. Yakin nggak? Nah, sekarang mari kita lihat. Corona yang ada di hidung masuk lagi atau ke mulut itu berlangsung 3 jam sampai 4 jam. Setelah itu baru dia ke dalam. Mari kita lihat. Subuh ke zuhur berapa waktu? 7 jam. 7 jam aja. Di tengahnya ada apa? Duha. 3 jam ada duha kan? Antara zuhur dengan asar 3 jam kan? Antara asar dan maghrib 3 jam. Antara maghrib dan isya 70 menit. Antara isya dengan subuh panjang kan? Tapi ada lagi awalnya. Waktu mau tidur wudu. Terus ada sholat tahajud. Bersih. Kalau seandainya ada corona masuk di sini, bersih. Kita cuci. WHO, kedokteran ada nggak? Udah berapa kosong ini kita? Menang. Berapa satu? 5-1 sudah. Tangan sama-sama 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Kemudian, nah untuk rambut itu jangan air langsung begini. Tapi disebutkan di Al-Maidah itu usap. Kalau usap itu berarti air tampung kemudian jatuhkan airnya. Udah jatuh kan? Baru usapkan. Jangan langsung payung. Itu tidak diajarkan. Jadi begini, jatuhkan airnya. Masih ada air kan sisa yang di sini. Baru usapkan di kepala. Setelah itu telinga berapa juga? 71. Kira-kira kalau 71 ini menang telak gak ya? Islam menang telak gak? Masih jauh Pak. Ilmu manusia itu dengan ilmu Al-Quran itu jauh Pak. Ilmu Rasulullah itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita sih, jauh banget. Masih ada orang yang tidak yakin kepada Allah. Masih ada orang yang tidak yakin kepada Al-Quran. Yakin. Oke, cuci kaki. Cuci kaki letaknya di mana? Ada ke sering lewat, ada 3 tempat. 1, maaf, aku angkat ini, lekuan ini. 2, lekuan yang sebelah sini. 3 ini, klik ini. Jadi kalau maaf, ini tak. Buktikan nanti pakai sabun, pakai aram, pakai sumur, ini semua.
Cuma kenapa ada beberapa masjid tempat duduknya, tempat untuk duduk yang duduk begini dibongkar. Kenapa? Karena kalau mau duduk begini bahasa kabeh. Kenapa? Karena yang wudhu belum memahami. Oh, wudhu berdiri, ya wudhu di sini bahasa kalau wudhu yang ngokol. Harusnya ini tidak bahasa. Wudhu itu dengan tenang. Saya di Mekah, di Madinah, ya kemudian ini wudhu itu nyaman banget, nyaman banget. Kita membersihkan ini. Jadi mulai yang ini masukkan ke lagi ini. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan mulai dari mana? Sampai ke mata kaki. Kalau dikatakan sampai ke mata kaki, girangnya dari mana? Dari awal ke mata kaki. Jangan sampai jatuhkan air itu ke sini. Jadi dia ke sini dulu baru sini, enggak. Sini dulu baru kita masukkan gini. Sampailah ke sini. Jangan diwakil. Ya. Tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Ini siku. Ada nggak pada kita? Banyak, harusnya. Sampai siku, baru ratakan. Selesai. Aduh dokter, urusan butuh aku sejak SD. Gak usah diuruti. Aku gak uruti lah. Tapi jangan ayo mengingat kembali. Jadi kita apa? Supaya apa? Supaya butuh kita benar. Kalau butuh kita benar, butuh kita sempurna, insya Allah jalan hatinya bagus. Kalau jadi bagus nanti mulai mata, telinga, hidung semuanya akan jadi bagus. Maka kita sholat pun kita tahu nanti tentang sholatnya juga. Oke? Sekarang saya ambil kesimpulan COVID. Kenapa kita pakai masker? Pakai masker itu supaya di saat kita seseorang batuk, di sini saya lihat ada yang batuk. Orang batuk, orang bersin, batuk itu kecepatannya kira-kira 90 sampai 150 km. Jadi kalau ada yang batuk, tertahanlah dari masker dengan dua, baik itu yang batuk sana ke sini atau yang pakai masker juga tidak buat sejauh-jauhnya, paling ya jengret di sini, ya kan? Itu fungsi kita pakai masker. Kemudian tadi kan sudah saya sebutkan harus ditutup berapa? 3 titik kan? Mulut, hidung dan mata. Kalau begitu maskernya kurang besar. Nah, sekarang kalau kita naik kereta api, naik pesawat, kan dikasih maskernya kan 3. Jadi sudah pakai ini, kemudian pakai ini. Supaya apa? Supaya tidak masuk. Oke, itu pakai masker. Kemudian pakai sejadah. Sebelum saya jawab kenapa kita ada jarak. Nah, kalau bersih itu sampai 300 km per jam. Kemudian kalau bersih kita ucapkan alhamdulillah. Pernah nggak mikir bersih itu langsung apa ada ancang-ancang? Ancang-ancang. Pernah nggak mikir lagi? Kenapa ya? Kok dikasih ancang-ancang ya? Saya berpikir, kenapa ya Allah berikan mekanisme itu kok kayak nggak jadi. Kadang-kadang gitu kan? Kadang-kadang. Nah, di situ kita bawa kecepatannya cukup kencang, ya kan? Kita jangan berhadapan, bisa tidak bersih. Jadi kita harus menghindar. Tapi jangan mendadak. Kenapa? Karena ada tekanan daripada di sini ada otot. Ya kan? Di sini ada otot atau daging atau ini dia kontraksi yang cepat masuk mengang. Jadi jangan waktu ajim itu jangan begini, tapi kita tidak boleh. Ke sini baru ajim silakan. Sebelum saya akhiri, monggo ada yang nanya, banyak pertanyaan ini, monggo silakan. Setelah ini kita pulang ya. Lapar ya, makan ya. Oke, ayo monggo. Ada yang nanya? Enggak ada? Oke, saya lanjut pasang sejadah. Jadi jangan sampai lepas wudhu, cara wudhu yang benar. Sejadah ini Pak, kalau kita pakai sejadah, ini saya sudah temukan cara sejadah ini tahun 2003 saya berada di Masjid Nabawi. Itu kenapa? Karena waktu manasik itu
itu disebutkan nanti ada batu barokah di Madinah itu batu barokah. Saya mikir sebagai seorang dokter, masa sih ada batu barokah? Mikir saya, nggak mungkin mereka. Nah, hari kedua waktu di Madinah saya di Nabawi, saat itu saya tikaf, ya pada zuhur ini sampai menjelang asar. Saya di Madinah itu di Masjid Nabawi, jadi saya ilmu ya Allah dapat minta mustajab doa bisa ilmu ya Allah. Agak jauh ya, agak terlalu jauh lah. Ada yang cekal bukan orang Indonesia, cekal batuk, terus kemudian dia nggak bawa tisu, dia nggak tahun 2003 dia pakai langsung ke tangan, terus kemudian kemana? Karpetnya tebel gini, enak langsung kering. Ini sehingga waktu sujud kita kan lama masuk ke sini. Masa inkubasinya 5 hari, dia 5 hari lagi cekul batu. Hari kelima yang mulai hari berapa? Hari kelima cekul batu. Alhamdulillah jamaah yang bersama kita, saya kasih tahu instruksikan pakai sejadah. Nah, bagaimana sejadah ini mensikapi sejadah? Ini sudah lama saya sampaikan. Jadi pakai sejadah begini, terus kemudian ini tempat sujud. Kalau ini sejadah kecil ya, jangan langsung duduk. Kenapa? Karena ini tadi posisi bawah, ini posisi atas yang biru. Maka yang atas ketemu atas, yang dalam ketemu dalam. Bisa dipahami? Tapi kalau yang besar jangan begini, tetapi ini adalah kaki ketemu kaki, yang kepala ketemu kepala. Ya, setelah itu kita lihat begini, silakan. Seperti saya bawa ini, begini. Kalau nggak ada senjata, boleh pakai tisu, boleh pakai sabun tangan. Tapi saya tidak menganjurkan pakai sabun. Kenapa? Karena tidak tahu mana atas ke bawah. Salin saya ini mana yang ke bawah, mana yang atas, mana yang bawah. Pulang kita lipat sampai besoknya kita balik. Nah, tapi kalau ini pasti yang atas ini, yang bawah ini. Cara pikirnya seperti ini. Ya, kalau itu seperti ini. Kita setelah selesai sampai keluar nanti dibuang. Selesai keluar nanti dibuang, bukan sejadahnya, tapi virusnya yang dibuang. Nah, dikepukkan ke apalan sambil jalan, jangan dikepukkan ke bocor ini. Jadi dikepuk ke apa gitu, tidak bawa. Udah aman. Ada lagi yang bertanya? Kabur. Pak Yani, ada nanya Pak Yani? Udah. Padahal ilmunya banyak, ini masih sengaja saya nggak terangkan semua. Ya, kalau terangkan semua bisa sampai jam 3 tadi. Oke, jadi satu, saya kesimpulan bahwa kalau virus itu sudah masuk ke ini, kita butuh itu udah bagus. Ini satu. Kedua, cara berkumpul itu usahakan sampai dalam diri. Jadi dikocok di dalam. Kenapa? Di sini ada Staphylococcus, Cryptococcus, alpha, beta, gamma, delta, itu dia akan lepas. Termasuk juga virus corona, dia akan lepas. Swab itu yang diambil darah, dia akan lepas. Terus kemudian dia berada di lendir. Nah, lendir ini kita hilangkan dengan cara minum air hangat, jangan minum es. Kenapa? Karena suhunya virus ini apabila di atas 35-40 derajat dia mati. Dia akan mati, rusak dia. Tapi kalau saat yang tempat ini kayak ini apa lantai ini, dia lebih awet ya. Karena dia tempat ini lebih bertahan. Di tempat besi misalnya aluminium itu dia lebih tahan lama. Terus kemudian minum air hangat. Nah, di saat minum air hangat itu jangan langsung ditelan, minum sebentar, tahan, kuat daripada air tadi dia akan menyentuh para tumor. Bapak-bapak coba lidahnya itu diangkat ke atas, kemudian tarik ke belakang. Beda yang di belakang kayak butir. Ada kasar ya Pak, kayak kasar coba digoyang-goyang ada kasar. Itu sebenarnya adalah dia menangkap virus bakteri di situ. Dengan air hangat kita minum tadi, dia akan mengeluarkan gas, kemudian dia akan melunturkan, merontokkan daripada lendir tadi. Kalau dia rontok, kemudian di saat kita menelan bersama air dia akan mati dari asam lambung. Asam lambung itu 3 sampai 3,5 pH-nya, dia akan asam kuat, dia
akan mati. Mudah-mudahan ini yang ingin saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang yang ditanyakan, monggo nanti telepon saya atau monggo soal ke rumah saya, monggo. Saya nggak jauh-jauh, ya kan? Di tetap 3003 nomor 3 insya Allah. Kalau nggak nanti diantar ke Pak yang bisa. Ya. Oke, Bapak, inilah kajian yang sangat singkat padat, tetapi kembali lagi bahwa kita kepada Allah. Kemudian ini sejadah agak jauh, ya, kalau belum mengerti ilmunya oke lah. Tapi kalau sudah mengerti ilmunya apa tidak ada masalah. Saya di masjid di Depan Kapan, kemudian saya di Barat di masjid Ali Mustafa, masjid Al Ihsan Kerapan, nggak ada masalah. Kenapa? Sama ilmunya. Apa? Yang batuk jangan masuk di belakang. Ya, yang kedua adalah yang mesin yang fluid jangan masuk. Itu dulu. Terus kemudian kipas angin itu kalau dari sini kita batuk dari sana. Jadi usahakan jangan berada di sini. Jadi bila perlu kita kalau mau rapat itu boleh tanpa ada kipas angin. Rapat tidak dengan syarat tadi jangan kita ada yang bersih. Kenapa? Karena kalau kita longgar ini kita harus kuat loh hati kita. Hati kita harus kuat. Kenapa? Setan pun ya kan? Barang siapa longgar siapa di sebelahnya? Wani corona, wani setan. Wani corona, wani setan. Aku bukan menentang daripada ajaran apa yang diajarkan oleh kesehatan, bukan. Tetapi di sini kita dituntut iman. Ya, tapi dengan persyaratan yang tadi. Jadi boleh dapat sebagian kita misalnya rapat nggak pokok, tapi selektif. Yang masuk jangan batuk, atau yang panasnya tidak kena flu, itu satu. Kemudian kedua, boleh pakai masker nggak apa-apa, tapi pakai masker boleh nggak kita sujud pakai masker boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena persyaratan sujud itu ada 7, kaki 2. Nah, sering kaki maaf di saat sujud ini kadang-kadang ini nggak mau ditekuk ini loh. Sering sekali, terutama setelah rakaat, setelah sujud pertama, sujud kedua, mau setelah itu mau tasyahud, ini biasanya kakinya yang kiri geletok atau mengini tok. Awas hati-hati. Jadi usahakan semaksimal mungkin pelan. Kelima-limanya harus begini. Ya, jangan sampai begini. Saya sering menemukan Allah, saya bilang, eman, ini wajib. 1, 2, 3, 4. 5, 6, kemudian ini, bukan ini. Jadi pakai masker boleh nggak? Boleh. Tapi ada yang pakai kupluk hitam. Kenapa? Segini kan? Segini. Pakai kupluk putih yang kayak itu pakai yang depan. Segini. Maka di saat sujud dia ke ini. Nggak salah. Harus ditarik. Saya nggak jarang mau pakai kupluk hitam. Kenapa? Mungkin kata kepala saya, mungkin walau saya tidak tahu ya. Kalau saya dalamkan itu saya sujud kena, ya kan? Tapi kalau saya angkat ini, waktu saya sujud lubur. Jadi saya jarang pakai kupluk hitam. Kenapa? Ya gini harus diangkat. Jadi ya. Kenapa ini? Atau kita pakai sal. Kita pakai sal, kemudian kita sujud ini kita di depan tempat sujud kita, kemudian ke sini, maka ini dasar harus dijatuhkan. Selesai. Ibu-ibu hati-hati bisa sujud. Kenapa? Dia pakai rokonya begini, kemudian dia ininya berada di atas rokonya, tidak sah. Sujudnya tidak sah karena ditutupi oleh ada penghalang. Ini penting juga. Jadi kalau kita harus tahu ini, jadi harus betul-betul